dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digalakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mahasiswa program studi Sistem Komputer Universitas Narotama melaksanakan beberapa program MBKM guna mewujudkan Merdeka Belajar. Program Studi Sistem Komputer Universitas Narotama melaksanakan MBKM dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digalakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun beberapa MBKM yang dilaksanakan yakni penelitian, kerja praktek, proyek independen, proyek kemanusiaan, dan student exchange internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusti Kurniawan dari Fakultas Ilmu Komputer dari Prodi Sistem Komputer. Sekarang saya sedang menjalankan program MBKM yaitu magang di ITS lebih tepatnya. Jadi untuk magang di ITS kali ini tim saya dan ITS itu rencana untuk membuat sebuah website sistem informasi terpadu yang digunakan untuk website ITS. Nah, kemarin itu kita sempat berdiskusi untuk bagaimana ini caranya, websitenya seperti apa, terus tampilannya kayak gimana, terus fungsinya apa. Setelah magang kemarin kita sudah berdiskusi itu, jadi kita magang membuat sistem informasi terpadu terdiri dari 4, yaitu magang, proyek akhir, peminjaman alat habis pakai, dan peminjaman alat laboratorium. Jadi kita kemarin sempat sudah buat tampilannya, bisa nanti dilihat pengalaman magang di ITS ini. Kita bisa dari ilmu Narotama ke magang ini, saya bisa dapat membuat sebuah website untuk sistem informasi terpadu terdiri dari 4 program tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari website sistem informasi terpadu. Jadi kali ini saya mendapatkan bagian dari proyek akhir. Nah, untuk proyek akhir ini nanti kalian bisa lihat, nanti mau mendaftarkan proyek akhir kita menginput NIM, nama mahasiswa, judul tema proyek akhir, dan nama dosen pembimbingnya. Lalu setelah kalian sudah divalidasi, jadi saya sudah divalidasi sama adminnya, nanti kalian bisa mendaftar lagi dengan bimbingan dosennya dan juga jadwal ujiannya kapan. Lalu di sini adalah menu validasi pendaftaran. Yang pertama, nanti jika kalian mendaftar nanti akan ada nama, NIM, dosen pembimbing, dan juga nama tema proyeknya. Di sini juga menu untuk menampilkan penjadwalan kapan akan melaksanakan penjadwalan ujian pada proyek akhir tersebut. Jadi nanti adminnya nanti bisa menentukan kapan pelaksanaan ujian proyek akhir tersebut. Lalu di sini admin juga bisa mencetak laporan, berita acara, penilaian ujian, rekap pembimbing, dan rekap penguji jika mereka sudah melakukan pendaftaran dan juga sudah melakukan ujian proyek akhir. Jadi di sini saya menggunakan bahasa pemrograman, saya menggunakan program Visual Studio Code, saya menggunakan HTML dan PHP. Jadi di sini bisa dilihat sepertinya banyak di sini. Jadi bisa dilihat di sini ada dosen pembimbingnya, judul tema, nama, dan NIM, nama mahasiswa. Jadi itu tadi adalah proyek yang saya lakukan pada program MBKM Kampus Merdeka pada Universitas Narotama. Dan terima kasih kepada Narotama, saya bisa mendapatkan materi-materi yang dapat dipelajari untuk mengikuti Kampus Merdeka ini. Dan permisa di rumah, silakan bergabung dengan kami Universitas Narotama, Fakultas Ilmu Komputer dari Prodi Sistem Komputer. Saya Agusti Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Topan Rizky Aprianto, NIM 04119008, dan ini teman saya. Saya Wisnu Dewasa Putra, NIM 04119032, Prodi Sistem Komputer, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafri Hidayat, NIM 04119027, Prodi Sistem Komputer dan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Kita mahasiswa Narotama semester 5. Kita mengikuti program magang di Kominfo Jawa Timur yang berbidang di infrastruktur jaringan. Dan untuk mulai magang kita dimulai pada pertengahan bulan Oktober sampai bulan Februari, 4 bulan. Dan untuk hari pertama kita
apel pagi, dilanjutkan mencari informasi tentang Kominfo itu sendiri. Untuk di sana, untuk tugas pertama yang dilakukan, yang diberikan, kita disuruh untuk belajar mengenai manajemen bandwidth menggunakan mikrotik. Kita diberi tugas lagi berupa VLAN dan juga kita diberikan tugas Voucher seperti yang kita ketahui seperti pada sistem BPID. Setelah pembagian tugas dan materi yang dikasih oleh pembimbing kita melakukan praktikum. Yang pertama itu adalah VLAN. Kita di situ disuruh membagi jaringan. Setiap ruangan itu memiliki beberapa IP yang berbeda seperti bidang infrastruktur atau yang lainnya. Jadi kita di situ membaginya melalui VLAN mikrotik dan kita akan memantau jika ada kendala, trouble ataupun itu kesalahan yang dilakukan teknis dari awal. Alat yang mikrotik, Cisco. Untuk kesamaan materi di kampus yang kita pelajari, yang kita dapatkan itu cukup hampir sama yang kita lakukan di magang Kominfo Jatim. Jadi kita tidak terlalu susah untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh pembimbing magang kita di sana. Ya, seperti yang kita ketahui pada waktu semester 3 kita mempunyai materi mengenai VLAN. Jadi waktu kita diberi tugas di Kominfo, kita cukup mudah untuk mengerjakan karena sudah pernah dikerjakan pada semester sebelumnya. Itu tadi pengalaman kami magang di Dinas Kominfo Jawa Timur. Untuk pemirsa di rumah, mari bergabung bersama kami di Universitas Narutama, Prodi Sistem Komputer, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imadi Agus Chandra Wijaya. Kalian bisa panggil saya Chandra. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Narutama, Surabaya. Saya berasal dari jurusan Prodi Sistem Komputer dan dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian riset. Apa itu penelitian dan riset? Penelitian riset adalah kita jadi melaksanakan sebuah penelitian terhadap sesuatu sehingga kita dapat menghasilkan sebuah output dari penelitian tersebut. Nah, riset ini sebenarnya adalah skripsi, tapi yang sudah diubah namanya menjadi penelitian dan riset saat ini. Penelitian dan riset yang setelah saya lakukan itu adalah mengenai rancang bangun sistem nomor antrian berbasis Internet of Things yang dibimbing oleh dosen Pak Slamet Winardi. Jadi dalam penelitian yang saya lakukan ini, saya akan merancang sebuah sistem antrian yang dimana kita dapat memesan nomor antrian tersebut dari rumah melalui smartphone. Dengan menggunakan konsep Internet of Things yang dapat kita gunakan, kita dapat memonitoring nomor antrian yang sedang dipanggil, sehingga kita tidak perlu repot-repot ke tempat antrian, ke tempat pelayanan instansi untuk melakukan antrian di sana. Kita dapat melakukan antrian secara di rumah, lalu kita dapat datang ke tempat instansi ketika nomor antrian kita sedang dipanggil. Kenapa saya membuat riset seperti ini? Nah, itu karena saya terpikir dalam masa pandemi corona begini, jadi masyarakat kurang menghindari kontak fisik. Jadi ini akan sangat berguna untuk menghindari kontak fisik untuk mencegah penularan COVID-19 jadi semakin melebar, terutama di bagian pelayanan instansi. Karena kita akan menunggu sangat lama dan juga terdapat berbagai macam masalah seperti ada antrian yang penuh. Jadi banyak pengunjung yang datang sebelum bahkan instansi tersebut buka. Nah, jadi jika dengan kita memesan lewat HP, lewat smartphone kita akan dapat memesannya dari rumah dan hanya perlu datang ketika nomor kita akan dipanggil saja. Nah, dalam sistem saya ini juga nantinya akan ada sebuah panggilan seperti notifikasi panggilan. Jadi setiap nomor yang sedang dilayani akan dipanggil melalui menggunakan fitur text to speech. Nantinya jika seandainya antrian kalian terlewat, misalnya kalian lupa mengantri, kalian akan mendapatkan sebuah notifikasi apakah kalian ingin melanjutkan mengantri. Jika iya, kalian akan mendapatkan nomor antrian kembali, nomor antrian baru. Jika tidak, maka kalian akan dikembalikan ke halaman utama. Harapan ke depan saya, semoga saja penelitian saya ini dapat digunakan sebagai referensi baik untuk di bidang Internet of Things maupun dalam sistem pelayanan antrian. Nah, saya juga berharap sistem ini juga dapat dikembangkan oleh berbagai macam instansi sehingga dapat digunakan dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya harap teman-teman sekalian bisa bergabung dengan kami di Universitas Narutama, terutama pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di Teknik dan Ilmu Komputer, kalian akan belajar berbagai macam hal seperti marketing, Internet of Things juga akan dapat diajarkan program-program, menggunakan membuat game dan lain sebagainya. Saya Imadi Agus Chandra Wijaya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Rizal Ibnu Maiwanto. Saya dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Saya dalam prodi, tepatnya Sistem Komputer.
Di sini saya akan menerangkan tentang student exchange saya yang berada di dalam kampus. Awalnya saya adalah dari sistem komputer. Saya mengambil salah satu mata kuliah di sistem informasi untuk melengkapi nilai SKS saya. Yang saya ambil adalah mobile programming. Di dalam mobile programming ada beberapa poin yang diajarkan. Yang pertama adalah programming Java, terutama di Android Studio. Kedua adalah mobile programming secara cloud, seperti kita pakai Firebase, MIT App Inventor. Ya, di sana juga masih pakai Java, cuma yang di simplified gitu. Yang ketiga adalah di dalamnya kita juga bisa mengedit aplikasi seperti menambah fitur, melakukan CRUD dan banyak lainnya. Berhubung saya masih dasar, yang saya lakukan masih baru di Android Programming, tepatnya di Android Studio. Produk jadinya mungkin berupa masih aplikasi, tapi aplikasinya masih terdapat banyak bug. Ya, tapi saya masih berusaha untuk menutupi bugnya agar jadi aplikasi jadi yang benar-benar bisa siap pakai. Aplikasi saya masih ini ya, berupa alat kayak remote control itu. Remote control yang dari IoT. Saya cukup paham soal IoT, saya akhirnya buat aplikasi programming remote control. Saya ambil mata kuliah ini dari awal Oktober hingga sekarang Desember, masih jalan 3 bulan. 3 bulan Pak. Ya, mengapa saya berminat mengambil mobile programming yang dari SI ya, padahal saya sendiri dari SK? Ya, karena pertama untuk menutupi SKS saya yang kurang. Yang kedua karena saya berhubungan dengan penelitian saya. Mungkin saya dapat beberapa clue buat penelitian saya. Jadi saya mengambil mobile programming. Untuk harapan kedepannya mungkin bisa ditambah beberapa pemahaman ya. Berhubung dosennya masih sering absen ya. Ya, saya harap dosennya segera sehat seperti sedia kala, terutama Pak Nur, agar bisa mengajar dengan benar lagi. Di mobile programming kan berhubung masih corona ya, jadi kita masih lewat Google Meet. Di Google Meet ini saya bertemu beberapa mahasiswa yang unik-unik yang ternyata pengalamannya lebih banyak daripada saya, dan saya senang bisa berkenalan dengan mereka meskipun ya secara komunikasi belum terlalu bagus ya karena masih online. Untuk kedepannya mungkin saya bisa bertemu secara tatap muka dengan mahasiswa lain terutama, dan bisa bertatap muka lagi dengan Pak Nur yang merupakan dosen pengajarnya. Itu sekian dari saya, Rizal Ibnu Maiwanto, mahasiswa semester 7 Sistem Komputer yang mengambil prodi Mobile Programming dari Sistem Informasi. Untuk kawan-kawan, mari bergabung dengan Universitas Narutama, terutama di Sistem Komputer dan Fasilkom di Narutama ini. Dari saya Rizal Ibnu Maiwanto, semester 7 Fakultas Ilmu Komputer. Terima kasih dan sampai jumpa. Ardi Firmansyah, Surabaya TV.